Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas pembagian tentang khauf, yaitu takut kepada Allah, yang merupakan ibadah yang agung. Karena di antara manusia ada yang tidak paham tentang khauf atau takut kepada Allah, dan apa bedanya dengan takut kepada makhluk, dan mana takut yang diharamkan, dan mana yang boleh-boleh saja, dan mana takut yang syirik. Karena sebagian manusia tidak bisa membedakan hal semacam ini, sehingga muncul kerancuan-kerancuan di antara umat Islam, terutama di tengah pandemi corona seperti ini. Misalnya kata-kata seperti, kalian jangan takut corona, cukup takut saja pada Allah. Memang sekilas kata-kata ini menunjukkan seakan-akan orang tersebut mempunyai tauhid yang kuat. Tapi benarkah semacam itu pada prakteknya? Apa benar orang seperti itu menunjukkan bahwa dia mempunyai tauhid yang kuat? Apa benar konsep tauhid itu seperti itu? Kita nggak boleh takut pada corona, takut saja pada Allah. Jika kita takut pada corona, maka kita masuk ke dalam dosa besar atau mungkin jatuh pada kesyirikan. Nah, ini adalah kesalahan yang akan kita bahas di dalam pembahasan kali ini, yaitu pembahasan khauf. Kali ini saya memakai kitab Syarah Ushulul Tsalatsah Syekh Shalih Al-Syekh, yang merupakan tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang insyaallah kitab ini sangat mufid, sangat bermanfaat jika kita bahas satu persatu, karena perinciannya sangat dakik, yaitu sangat terperinci sekali, gitu ya. Pembahasannya satu persatu dijelaskan bagaimana khauf yang hanya harus diberikan kepada Allah saja, yang wajib kita berikan pada Allah saja, mana khauf yang kita boleh-boleh saja takut kepadanya, dan mana khauf yang haram, mana ketakutan itu yang masuk ke dalam keharaman, dan mana satu lagi ketakutan yang masuk ke dalam kesyirikan. Oke. Di sini Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan, wa hadzal khauful ladzi yajibu ifradullah azza wa jalla bihi, wa man lam yufarridillah azza wa jalla bihi fa huwa musyrikun kafirun, huwa naw'un min anwa'il khauf wa laysa kullu anwa'il khauf. Jadi, di sini beliau menjelaskan khauf yang wajib kita esakan Allah dengannya. Kita wajib takut pada Allah, ya. Kita wajib mengesakan Allah dengan takut kepadanya saja, ya. Dan siapa saja yang tidak mengesakan Allah dengan ketakutan seperti ini, maka dia musyrik, kafir. Dan ini, kata beliau, hanya satu khauf di antara banyak jenisnya khauf. Jadi khauf itu ada banyak, ya. Yang harus diberikan pada Allah cuma satu bentuk khauf saja. Sisanya itu sisanya itu ada perinciannya, tapi tidak semuanya. Jadi di antara banyak pembagian khauf ini, hanya satu yang wajib diberikan kepada Allah saja. Adapun sisanya itu ada perincian. Yang jika seseorang itu tidak mentauhidkan Allah dengan takut kepadanya, dengan takut semacam ini, maka dia jatuh menjadi musyrik, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Apa itu? Wa huwa an yakhafa ghairallahi azza wa jalla bima la yaqdiru alaihi illallah, ya. Yaitu seseorang takut pada selain Allah, pada sesuatu yang tidak makhluk itu tidak mampu melakukannya kecuali Allah saja. Wa huwal musamma 'indal ulama'i khaufus sir, yaitu yang dinamakan di kalangan para ulama adalah khaufus sir, yaitu khauf sir, takut yang sir, ya, takut yang tersembunyi, ya. Kriteria sudah dijelaskan tadi, ya. Kita takut pada selain Allah, pada sesuatu yang tidak seorang makhluk itu tidak mampu melakukannya kecuali hanya Allah saja. Misalnya mendatangkan musibah. Yang namanya mendatangkan musibah itu hanya Allah saja. Adapun selain makhluk, maka dia tidak mampu. Terutama dalam hal apa? Dalam hal-hal yang dia tidak berhak untuk ditakuti. Misalnya kayak benda-benda mati, misalnya kayak batu, boneka, patung-patung, ya, atau segala halnya, ya, yang dia tidak mampu memberikan manfaat ataupun mudarat. Itu yang sudah dijelaskan di sini. Bima la yaqdiru alaihi illallah. Jadi ada makhluk yang bisa mampu memberikan manfaat dan mudarat, ada makhluk yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Nah,
Nanti kita rinci lagi dalam masalah ini. Intinya di sini. Yang pertama, khaufus sir ini ketakutan seseorang dari didatangkan kepadanya musibah pada sesuatu yang dia itu tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat, melainkan hanya Allah saja. Misalnya, kalau kita takut pada Allah tuh misalnya begini. Kita melakukan maksiat pada Allah. Kita meninggalkan hak-haknya Allah. Kita takut akan diberikan azab di dunia ataupun di akhirat. Misalnya kita nanti takut diberikan bencana atau musibah jika kita tidak memberikan hak kita kepada Allah. Maka khaufus sir semacam ini adalah ibadah jika kita berikan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, khaufus sir ini menjadi syirik jika kita memberikan pada sesuatu yang tidak mampu sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat dan tidak pula mudarat. Misalnya kita takut pada batu atau pada benda-benda mati atau pada kuburan atau pada boneka dan lain semacamnya. Nah, ini maksudnya khaufus sir. Semisal kita sering mendengar sebagian orang yang mengatakan jika kita menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa mempunyai wudu, maka kita akan didatangkan musibah, kita akan mendapatkan musibah. Maka ini adalah khaufus sir, yaitu khauf pada Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal dan tidak mampu memberikan manfaat maupun mudarat. Ya, itu adalah khauf yang hanya kita berikan kepada Allah saja dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Kriteria seperti itu. Yang pertama, khauf kita pada Allah adalah takut diberikan musibah yang dia tidak mampu kecuali Allah saja. Yang kedua, kriterianya adalah terjadi jika kita tidak memenuhi haknya. Misalnya seperti yang sudah disebutkan, kita misalnya memaksud Allah, takut kena musibah. Begitu juga khaufus sir pada sesuatu yang tidak berhak atasnya. Misalnya takut pada kuburan. Jika kita tidak memberikan haknya, misalnya seperti yang kita udah jelaskan tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani yang udah meninggal, kita takut kepadanya jika kita tidak wudu. Jika kita menyebut namanya dalam keadaan kita tidak wudu, maka bisa kena musibah. Maka ini masuknya ke dalam khaufus sir. Nah, yang kedua, khauf yang disebutkan di sini adalah khaufut tabi'i. Ya. Ini bedanya khaufus sir yang syirik yang pertama tadi sama khaufut tabi'i. Khaufut tabi'i adalah an yakhafa minal asbabil 'adiyah allati ja'ala Allah fiha ma yakhafu ibnu Adam minhu ka an yakhafa minan nar an tuharriqahu. Yaitu seorang takut pada sebab-sebab yang biasa, ya, yang memang itu adalah tabiatnya yang Allah jadikan itu yang Allah jadikan anak Nabi Adam itu takut kepadanya. Seperti orang yang takut kepada api, ya, seperti orang takut pada api agar dia tidak membakar tubuhnya. Orang melihat api atau mungkin kena pada api atau mungkin di sebuah rumah yang kebakaran, dia lari dari rumah kebakaran tersebut karena takut dibakar oleh api. Maka ini adalah khaufut tabi'i, yaitu khauf yang khauf yang dibolehkan di dalam syariat. Wa hadza jaizun, hadza khaufun jaizun. Maka khauf semacam ini adalah khauf yang boleh-boleh saja. Karena apa? Karena di dalam sesuatu yang kita takuti tersebut, dia bisa memberikan kita mudarat pada diri kita. Dia bisa memberikan kita mudarat. Adapun khauf yang sebelumnya yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu khaufus sir, dia tidak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Seperti patung misalnya. Kita takut pada patung. Kenapa takut pada patung? Padahal patung itu mati, benda mati yang tidak bisa memberikan kita manfaat maupun mudarat. Sedangkan kalau api, dia bisa memberikan kita mudarat, bisa memberikan kita rasa sakit. Maka ini adalah khauf yang boleh-boleh saja di dalam syariat. Misal seperti takut kepada api atau takut kepada hewan-hewan buas, takut kepada harimau. Maka ini adalah khaufun jaiz, khauf yang boleh-boleh saja, tidak dilarang oleh syariat. Nah, jadi inilah dia khauf tabi'i. Sama seperti takut kepada corona. Apakah takut pada corona adalah salah? Enggak salah. Kenapa? Karena di dalam corona tersebut, corona itu bisa memberikan kita mudarat. Corona itu Allah jadikan sebab sehingga kita bisa menjadi sakit. Itu wajar kita takut kepadanya. Nah, kesalahan sebagian orang dalam
memahami khauf ini karena mereka tidak merinci dan membedakan mana sih khauf yang boleh, yang hanya diberikan kepada Allah saja, mana sih khauf yang masuknya ke dalam kesyirikan, mana sih khauf itu yang sebetulnya boleh-boleh saja gitu loh, nggak dilarang dalam syariat. Nah, mereka ini nggak bisa membedakan antara kedua hal yang berbeda ini, ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau khauf tabi'i, dia itu bisa memberikan kita mudarat secara langsung. Allah jadikan itu adalah sebab sehingga bisa memberikan kita celaka. Maka itu khauf yang boleh-boleh saja. Itu dhawabit yang pertama. Kalau khaufus sir, dia itu dari sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat maupun mudarat, seperti patung-patung, boneka, batu, apalagi cincin, kuburan dan lain sebagainya. Kita takut kepadanya dari diberikan musibah, maka ini tidak masuk akal, maka ini melanggar tauhid, maka ini masuk ke dalam khaufus sir yang dia merupakan khauf yang hanya boleh diberikan kepada Allah, yang jika seseorang itu memalingkan kepada selain Allah maka dia jatuh menjadi musyrik, kafir, keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah khauful muharram, yaitu takut pada makhluk dari mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Misalnya kalau kita sholat berjamaah nanti dibilang orang sok alim, atau kita nanti kalau misalnya kita belajar ilmu agama dibilang sok ideologis dan lain semacamnya. Kita mengerjakan kewajiban, kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, takut pada manusia, takut pada makhluk. Karena sebab apa? Karena sebab nanti manusia menggibahi dia, nanti manusia menganggap dia sok hebat, nanti manusia menganggap dia itu sok ideologis, sok alim dan lain sebagainya. Maka ini adalah khauful muharram, khauf yang diharamkan di dalam syariat. Kita meninggalkan kewajiban karena takut pada ocehan manusia. Ini masuknya ke dalam khauf muharram, ya. Oke, demikian saja pembahasan khauf kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan semoga kita bisa membedakan mana khauf yang itu adalah syirik dan mana khauf yang harus diberikan kepada Allah saja, dan mana khauf yang boleh-boleh saja, dan mana khauf yang diharamkan dalam syariat. Semoga tidak ada lagi kesalahpahaman yang mengatakan bahwasanya takut itu jangan takut pada corona, takut saja pada Allah, seakan-akan takut pada corona itu salah sehingga manusia itu menganggap remeh pandemi semacam ini, ya, dengan melanggar aturan kesehatan atau melanggar prosedur kesehatan karena sebab orang-orang semacam ini, ya, karena sebab orang-orang sufaha, orang-orang bodoh yang tidak paham perincian dan makna tauhid di dalam khauf atau takut yang kita bahas dalam pembahasan kali ini. Itu saja pembahasan dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.